yang bertugas jaga pada siang hari ini. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai perawatan bayi baru lahir sehari-hari ya Bu ya. Tadi sudah diperiksa keadaan anak ibu semuanya normal. Ini usianya berapa ya Bu ya? 2 bulan. 2 bulan ya. Baik, kalau begitu nanti saya akan menjelaskan beberapa cara merawat bayi sehari-hari. Kurang lebih nanti 10 menit ya Bu ya, saya jelaskan bagaimana. Ibu sudah siap? Ya. Kita mulai ya Bu ya. Kita cuci tangan dulu sebelum melakukan perawatan bayi ya. Nah, di sini tujuan dari perawatan bayi sehari-hari itu apa Bu? Supaya ibu itu bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi ibu bisa melakukan secara mandiri untuk merawat bayinya sehari-hari dan juga bisa menerapkan di rumah sendiri ya Bu ya. Seperti itu. Nah, ini anaknya minumnya ASI ya Bu ya? Iya. ASI saja ya. Nah, memang makanan terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Harusnya itu diberikan sampai anak berusia 6 bulan secara eksklusif. Jadi pengertian secara eksklusif itu yaitu ASI saja tanpa diberi tambahan makanan atau minuman apapun. Paling tidak sehari itu bayi minum 8 sampai 9 kali sehari ya Bu ya. Seperti itu, jadi harus disusui sesering mungkin. Untuk apa? Tujuannya untuk memproduksi ASI itu nanti akan semakin lebih banyak jikalau anak itu semakin sering disusui. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ibu itu harus memberi hanya ASI saja karena ASI itu adalah minuman makanan terbaik, tidak ada yang menandingi kelebihannya ASI. Itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Nah, pastikan bayi itu diletakkan di tempat yang hangat dan juga kering. Memakai pakaian bayi itu yang lembut dan juga menyerap keringat, bersih, gitu ya Bu. Terus mengganti popok atau selimut bayi sesuai dengan keperluan. Setelah itu raba mungkin kaki bayi atau telapak tangannya. Jikalau terasa dingin, segera selimuti supaya tidak terjadi hipotermi ya Bu ya, atau kedinginan. Nah, setelah itu jaga supaya bayi itu agar tetap hangat. Terus untuk posisi tidurnya Bu, untuk posisi tidurnya ibu tidur bersama dengan bayinya atau bayi tidur sendiri? Bersama dengan bayi. Oh, bersama dengan bayi ya Bu ya. Itu dilakukan tujuannya supaya ibu itu mudah saat menyusui bayinya. Jadi pas bayinya butuh minum, ibu langsung bisa menyusui ya. Seperti itu. Nah, sebaiknya ibu juga memakai kelambu supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Begitu juga dengan bayinya. Pastikan posisi tidur bayi itu tidak tengkurap ya Bu, supaya jalan nafasnya itu tidak terhambat. Gitu ya. Lalu untuk perawatan tali pusatnya Bu, untuk perawatan tali pusat, sebelum merawat tali pusat, upayakan ibu itu cuci tangan terlebih dahulu supaya tetap bersih dan juga tidak terjadi infeksi nanti pas merawat pusatnya adik ya. Nah, itu tidak boleh dibungkus sekarang. Jangan membungkus tali pusat atau mengolesi cairan apapun di tali pusatnya itu. Cukup dikeringkan bersih. Lalu kalau memakai popok, jangan pas di atasnya tali pusat. Jadi lipat di bawah tali pusatnya adik itu supaya tidak terjepit tujuannya ya Bu. Nah, luka tali pusatnya itu harus dijaga tetap kering, tidak boleh sampai basah. Jadi kalau tali pusatnya kotor, bisa dibersihkan dengan air sabun. Jadi dibersihkan dengan air sabun, lalu dikeringkan menggunakan kain bersih saja. Setelah itu tidak boleh bahasanya diiyak-iyak itu ya Bu ya. Jadi biarkan saja supaya tetap kering seperti itu. Nah, kalau terjadi infeksi atau kemerahan, segera bawa saja ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan segera, gitu ya. Ibu sudah tahu cara mengukur bayi dengan termometer? Sudah ya. Baik, kalau sudah tahu bisa juga dipakai dengan termometer seperti ini ya Bu ya. Nanti dinyalakan, lalu dikasih di ketiak adiknya seperti ini, ditunggu sampai berbunyi, terus
dilihat suhunya, gitu ya Bu ya. Iya. Tanda bahaya yang harus diwaspadai apa saja? Yang pertama itu kalau adik tidak mau minum atau memuntahkan semua makanan atau minumannya. Terus jika adik kejang, lalu bergerak hanya jika dirangsang, jadi terlihat lemes gitu ya Bu ya. Terus nafasnya cepat atau lambat, itu juga harus waspada. Lalu merintih, teraba demam, suhunya mungkin lebih dari 38, atau teraba dingin itu kalau suhunya kurang dari 36 derajat. Terus ada nanah banyak di mata, lalu pusarnya kemerahan meluas ke dinding perut, terus diare yang berkepanjangan, lalu ada tampak kuning pada telapak tangan atau kaki, itu harus diwaspadai karena itu termasuk dalam tanda bahaya ya Bu. Gitu. Jadi apabila ada tanda bahaya yang saya sebutkan tadi itu di atas, Ibu segera bisa bawa bayi ke tenaga kesehatan terdekat supaya bisa mendapatkan penanganan. Gitu ya Bu. Bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti yang saya jelaskan ya? Semoga bisa Ibu praktekkan di rumah untuk perawatan anaknya sehari-hari. Gitu ya Bu. Terima kasih.